saya Selina Tania. Saya Alena Gracia Munarjo. Teman-teman, krisis air dapat berdampak pada gagal panen, krisis pangan, kelaparan, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sanitasi buruk, masalah kesehatan, dan ekonomi. 71% permukaan bumi adalah air, namun hanya 1% air yang dapat dimanfaatkan manusia, dan ada 7 miliar manusia yang membutuhkan air. State of Global Water Resources 2022 menyatakan bahwa tantangan global sumber daya air meliputi peningkatan hidrologi ekstrim, penurunan ketersediaan air tawar, dan akses air bersih yang lemah. Krisis air juga diperparah dengan kerusakan lingkungan. Sementara itu di Indonesia, RPJMN 2020-2024 mencatat bahwa ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali kini tergolong langka hingga kritis. Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat, ditambah bertambahnya populasi di Indonesia juga menjadi beban dalam penyediaan air. Kita harus segera beradaptasi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, salah satunya dengan melakukan efisiensi air. Sayangnya, hasil survei Tim Water Savior menunjukkan bahwa 77,8 responden tidak mengetahui tentang efisiensi air. 88,9% responden tidak pernah menghitung jumlah penggunaan air dalam aktivitas sehari-hari. Dengan adanya masalah seperti ini, bagaimana kita harus beraksi? Teman-teman, inilah pertanyaan-pertanyaan proyek yang ingin diselesaikan. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan proses ini. Lakukan 5 Stars Water Savior Action. Kita harus mulai menghitung pemakaian air di rumah. Setelah mengetahui aktivitas apa saja yang menggunakan air dalam jumlah besar, terapkan strategi efisiensi air. Selanjutnya, hitung penghematan setelah melakukan strategi. Ternyata penghematan air mencapai 48,92%. Begitu juga dengan energi dan biaya yang dibutuhkan. Cara sangat sederhana, lakukan prinsip reuse and reduce water seperti ini. Jangan lupa terapkan gaya hidup melestarikan air ya. Nah, ini dia gaya hidup melestarikan air. Kemudian, lakukan kampanye efisiensi air untuk menyadarkan masyarakat. Caranya bisa tatap muka ataupun digital. Beri edukasi kepada masyarakat bahwa aksi efisiensi air sangat mendesak. Kita juga harus beradaptasi dan berinovasi menghadapi ancaman ini. Salah satu contohnya adalah dengan membuat galon wudhu super irit. Dengan GaduPrit ini, aktivitas sekali berwudhu hanya memakai 600 ml air. Penghematannya mencapai 88%. Dengan efisiensi air, kita dapat mengatur jumlah pemakaian air untuk menghemat air, energi, dan biaya, serta memaksimalkan pendayagunaan sumber air. Strategi ini juga dapat menjaga jumlah ketersediaan dan kelestarian air tawar. Dampak krisis air dapat dikurangi dan dicegah dengan efisiensi air mulai dari rumah yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus. Kampanye efisiensi air sangat efektif dilakukan secara digital sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat, mudah, dan berbiaya terjangkau. Ayo, hitung pemakaian air di rumahmu. Terapkan gaya hidup yang mendukung efisiensi air dan kelestarian air. Mari sebarkan informasi tentang efisiensi air. Selalu kreatif memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan pemanfaatan air ya. Efisiensi air segera!